Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesi Fiona Azara dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 200002079. Ketidakmampuan orang untuk berkomunikasi adalah akibat kegagalan saat berkomunikasi atau mendengarkan orang lain secara efektif, secara terampil, dan penuh perhatian. Pertanyaan sekarang adalah, apakah saudara, apakah kebanyakan dari kita termasuk orang-orang yang menjadi pendengar yang baik atau bagaimana? Ingat satu kalimat ini. Alam telah memberikan kita satu lidah. Tuhan telah memberikan kita sesuatu. Allah menciptakan kita satu mulut dan satu lidah. Akan tetapi menyediakan dua telinga. Artinya apa? Supaya dapat mendengarkan, lebih banyak mendengarkan orang lain 2 kali banyak dan atau 2 kali lipat bisa mendengarkan apa yang orang itu bicarakan, dan kita hanya mendengarnya. Dan lebih banyak mendengar daripada berkata-kata yang tidak bermanfaat. Tapi sayang, pada zaman sekarang ini untuk mendengarkan itu susah sekali. Dan orang itu hanya mau didengarkan daripada mendengarkan. Justru kita dengan tidak pernah secara empatik mau meresapi dan mendengarkan, tapi lebih banyak menyelip atau nimbrung, ikut menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan topik pada hari ini memang sebenarnya atau memang ada terjadi di kebanyakan kita. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa 78% manusia sulit sekali untuk mendengarkan. Mereka lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan orang lain. Sementara kunci komunikasi efektif adalah mendengarkan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Materi tentang komunikasi dan organisasi dan kemampuan dalam mendengar sebagai kunci komunikasi dan efektif, yaitu yang berjudul komunikasi, berbicara, dan mendengarkan. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang teori-teori, bagaimana sebenarnya teknik-teknik dan sistem mendengarkan dalam perspektif komunikasi. Dan sekarang kita coba lihat dan memahami ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik dan ciri-ciri dari pendengar yang baik. Semoga Anda nanti termasuk dalam golongan orang yang jadi pendengar terbaik ya. Dan Anda bisa memahami orang-orang lain itu, apakah dia termasuk jadi pendengar yang baik atau tidak baik. Dan saudara masuk dalam kategori itu atau tidaknya, pasti Anda memiliki ciri-ciri ini. Dan biasanya kalau pendengar yang tidak baik itu biasanya mempunyai masalah pada lawan bicaranya. Dan sekarang kita mulai dari ciri-ciri pendengar yang tidak baik. Apakah nanti itu termasuk Anda? Oke, saya mulai dari yang pertama. Ketika berkomunikasi selalu menyela. Apakah itu Anda? Ciri utama pendengar yang tidak baik adalah selalu menyela dalam setiap lawan bicara berkomunikasi, dan yang terjadi di antara oleh orang lain.
Dan yang kedua, sering sekali mengambil keputusan cepat, atau tergesa-gesa, tidak dimanfaatkan oleh berpikir mengelola pembicaraan dari lawan bicara tersebut. Dan yang ketiga, menyelesaikan kalimat-kalimat saya. Selalu muncul istilah saya. Kalau sudah ada tuntutan semua serba saya. Ya, misalnya saya tidak begitu cepat, pokoknya ada kata-kata saya gitu kan. Terus selalu ingin menguasai perjalanan proses komunikasi Anda. Selalu menuntut untuk dihargai dan didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengalah dan tidak mau menghargai orang lain. Dan yang keempat, yaitu kurang memperhatikan. Artinya gini, seperti matanya tuh keliling-keliling, lihat sana sini, terus pegang pena, buku atau kertas, pokoknya ada aja kerjaan yang gak fokus untuk mendengarkan lawan bicara itu. Dan yang kelima, merubah pokok pembicaraan. Jadi ciri pendengaran tidak baik adalah tiba-tiba berbicara atau membahas yang tidak, atau mengganti topik gitu loh. Ya, tiba-tiba masih membahas yang bukan lawan bicara, masih antusiaskan. Jadi sebelum kelar tiba-tiba lari ke pokok persoalan yang lain, kan jadi berbelit-belit dan bisa menjadi mood si pembicara ya hancur. Artinya apa? Secara struktural, dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Mencatat segala-galanya, tidak memberikan tanggapan ataupun respon, dan tidak sabar, sangat pemarah, dengan gelisah, main-main dengan pulpen, pegang kertas, pokoknya nggak fokus gitu kan kepada teman yang menyampaikan sesuatu. Super gelisah emang. Apa yang disalahkan kita memberi waktu? Apa salahnya sih kita memberi sedikit waktu untuk menghargai seseorang dan peduli atas apa yang dia sampaikan? Dia tuh mau cerita gitu. Jadi kalau kita dengan seseorang yang sibuk melakukan sesuatu, pikirannya entah kemana, pokoknya udah susah aja gitu kan, nggak bisa kayak mau apa lagi kan. Sekarang sebaliknya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari pendengar yang baik. Yang pertama, memandang kepada lawan bicara, ya pandang gitu dengan rasa ingin tahu kita. Pokoknya ketika dibicarakan dan ketika Anda berbicara, Anda melihat saya, ketika saudara dengan antusiasnya, dengan cara antusiasnya itu mata tidak bisa dibohongi. Seperti sekarang mata saya berbinar-binar melihat kalian, melihat Anda, asik. Dan yang kedua, yaitu bertanya kepada kita atau bertanya kepada lawan bicara untuk menerangkan apa yang dikatakan tadi. Jadi kalau ada respon terhadap apa yang kita bicarakan dan responnya positif, nah itu mengidentifikasikan, mendengarkan untuk untuk menjadi pendengar yang baik. Dan dia bertanya seperti, maaf kalau begitu tempatnya tadi di mana ya? Atau maaf bisa diulang kembali? Atau kok bisa begitu? Ada apa? Seperti itulah kalimat yang bisa membuat orang semakin ingin menceritakan lagi. Kalau antusiasnya seperti itu, indikasinya bahwa kita, Anda atau saudara atau lawan bicara kita
adalah orang-orang yang memandang mendengar kita saat berbicara, dan mudah-mudahan Anda masuk dalam golongan pendengar yang baik ya. Dan yang ketiga, menunjukkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan tentang sesuatu, seperti tentang perasaan dan tentang apapun yang terkait dengan proses mindset yang dalam dalam lawan bicara itu. Dan yang keempat, tidak memaksa lawan bicara untuk ngomong lebih cepat. Dan yang kelima, tidak mendorong-dorong lawan bicara untuk tergesa-gesa. Kalau ada lawan bicara seperti itu, ingin menyetop atau ingin memfinishkan pada saat itu juga, karena mungkin topiknya kurang tertarik mungkin ya. Dan ketika lawan bicara atau si pendengar itu bersikap tenang itu biasanya ciri-ciri pendengar yang baik. Kenapa demikian? Karena dia bereaksi seperti mengerutkan dahinya kayak ini. Dan pokoknya kayak gitu, kayak apa namanya, serius sekali gitu mendengarnya gitu. Dan mata semakin mengecil seperti kayak gitu. Itu bisa menandakan sangat menjadi pendengar yang baik. Dan biasanya terhadap apa yang disampaikan tidak mengelah pembicaraan, karena indikasi itu ya lebih menyambung gitu, dan gampang sekali menyelah kalau mendengarkan cenderung tenang sampai pada bagian dia berbicara atau diberikan kesempatan berbicara, terus dia mengikuti pembicaraan sampai selesai, tidak cepat turut serta merta menggesa-gesa atau merubah topik pembicaraan, dan menyediakan atau satu argumen pikiran. Jadi kalau lawan bicara menyampaikan sesuatu, selesai satu titik itu, kecuali memang si lawan bicara itu memutuskan itu atau menuntaskan itu. Jadi orang diberikan sugesti, kesempatan, diberikan rasa nyaman untuk menyampaikan pendapat. Dan untuk kebanyakan kita berada di kategori ini. Ini butuh proses yang panjang, membuat dua telinga ciptaan Allah berfungsi 2 kali banyak dan 2 kali lipat daripada satu mulut lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dari beberapa jurnal dan dari beberapa penelitian selalu mengidentifikasikan bahwa komunikasi atau yang dinamakannya keterampilan komunikasi itu salah satunya, jadi kesekian banyak keterampilan itu diterapkan komunikasi menentukan oleh keterampilan mendengarkan, yaitu yang pertama keterampilan mendengarkan, dan yang kedua keterampilan bertingkah laku asertif, dan ketiga tingkah laku menyelesaikan konflik, dan yang keempat keterampilan membaca situasi, dan yang kelima keterampilan melakukan persuasi. Dan masih banyak lagi keterampilan dalam komunikasi, tetapi yang paling berefek fatal dan paling sulit adalah keterampilan mendengarkan. Kelihatannya sederhana, tapi sulit untuk diterjemahkan. Dan dilakukan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1928, kemudian diulang lagi pada tahun 1980, dan yang terakhir di tahun 2018. Hasilnya tidak jauh beda. Yang paling
sulit itu adalah keterampilan mendengarkan. Kalau tahun 28 itu 45% menjawab sulit. Kalau tahun 80 meningkat menjadi 53%. Dan 2018 meningkat lagi menjadi 67%. Dibandingkan kemampuan yang lain, kalau kemampuan ini berbicara tidak mampu. Kalau toh dia ada kesulitan, ya belajar, tapi mendengarkan itu naluri atau bisa disebut dengan insting kita sendiri. Rasa membangun, rasa menghargai orang lain membutuhkan proses yang panjang dan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Mendengarkan proses. Dan sekarang kita sudah sampai di pengakhir materi pada hari ini. Yang harus kita pahami adalah ketika bisa berbicara, berkomunikasi, pahami bahwa harus ada rasa hubungan terikatan dengan dua belah pihak. Ya, maaf tanganku. Dua pihak yang hanya menggunakan fungsi telinga. Masuk kiri, keluar kanan, dan diam itu menyimak. Ketika orang lain bicara, sama halnya dengan kita ingin dihargai, dan kita ingin dan tidak ingin memotong pembicaraan. Dan kalau bisa ya, kalau menurut saya ini ada tambahan. Menurut saya kalau lagi bicara itu ya tolong didengar baik-baik, cermati gitu kan. Kalau kayak gini kan susah jadinya, orang mau bicara sama kita lagi, mau terbuka dengan kita lagi, sedangkan kita ya tidak menghargai orang lain. Bagaimana orang entah bisa menghargai kita, entah enggak. Dan kenapa Allah memberikan kita satu mulut dan dua telinga? Itu untuk menghargai orang lain dengan cara mendengarkan omongan bisa membuat hati sakit. Terkadang kita berbicara tidak bisa membuat sakit hati orang tuh, kita tidak tahu kalau itu sudah bikin mereka sakit hati gitu loh. Dan kita nggak tahu gimana rasa tertekan atau gimana, atau ada kata-kata yang salah gitu. Kita nggak tahu kalau itu kita cuma, apalagi kalau kita tuh mudah bergaul terus ceplos-ceplos gitu. Apalagi kalau orangnya tuh nggak bisa kayak gitu, ya gimana gitu kan. Terus kata maaf hanya bisa didengar, sedangkan hati ya sakit gitu, masih ada bekasnya gitu, bekas goresan akibat kata-kata kita gitu kan. Dan sampai di sini saya hanya bisa memberi materi pada minggu ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang sama dan maknanya yang berbeda, saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di minggu depan ya, di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita sudah sampai di pengakhir materi pada hari ini. Yang harus kita pahami adalah ketika bisa berbicara, berkomunikasi, pahami bahwa harus ada rasa hubungan terikatan dengan dua belah pihak. Ya, maaf tanganku. Dua pihak yang hanya menggunakan fungsi telinga. Masuk kiri, keluar kanan, dan diam itu menyimak. Ketika orang lain bicara, sama halnya dengan kita ingin dihargai, dan kita ingin dan tidak ingin memotong
memotong pembicaraan. Dan kalau bisa ya, kalau menurut saya ini ada tambahan. Menurut saya kalau lagi bicara itu ya tolong didengar baik-baik, cermati gitu kan. Kalau kayak gini kan susah jadinya, orang mau apa, mau bicara sama kita lagi, mau terbuka dengan kita lagi, sedangkan kita ya tidak menghargai orang lain. Bagaimana orang entah bisa menghargai kita, entah enggak. Dan kenapa Allah memberikan kita satu mulut dan dua telinga? Itu hanya atau itu untuk menghargai orang lain dengan cara mendengarkan omongan bisa membuat hati sakit. Terkadang kita berbicara tidak bisa membuat sakit hati orang tuh, kita tidak tahu kalau itu sudah bikin mereka sakit hati gitu loh. Dan kita nggak tahu gimana rasa tertekan atau gimana, atau ada kata-kata yang salah gitu. Kita nggak tahu kalau itu kita cuma, apalagi kalau kita tuh mudah bergaul terus ceplos-ceplos gitu, apalagi kalau orangnya tuh nggak bisa kayak gitu, ya gimana gitu kan. Terus kata maaf hanya bisa didengar, sedangkan hati ya sakit gitu, masih ada bekasnya gitu, bekas goresan akibat kata-kata kita gitu kan. Dan sampai di sini saya hanya bisa memberi materi pada minggu ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang sama dan maknanya yang berbeda, saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di minggu depan ya, di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.